Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Dharmasyaputra dengan NIM A1011221015 dari program studi matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek saya, mata kuliah analisis data dengan dosen pengampu Bu Miftah. Untuk judul yang saya ambil yaitu analisis pengaruh jumlah desa terhadap banyaknya sekolah dasar negeri di Kabupaten Garut dengan regresi linier sederhana. Alasan kenapa saya mengambil judul ini, karena melihat dari segi pendidikan dasar itu adalah fondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia terutama di Kabupaten Garut. Karena jumlah desanya tuh terus bertambah seiring perkembangan wilayah. Perkembangan jumlah desa ini tentu juga berdampak pada kebutuhan penyediaan sekolah dasar negeri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah jumlah desa berpengaruh terhadap jumlah sekolah dasar negeri yang ada di Kabupaten Garut. Untuk data penelitiannya, saya mendapatkan dari sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut tahun 2024 dengan variabel bebas X-nya itu berupa banyaknya jumlah desa dan variabel terikat Y berupa banyaknya jumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Garut, tepatnya 42 kecamatan. Dapat dilihat juga dari tabel deskriptifnya bahwa jumlah desa berkisar antara 4 hingga 24 desa dengan rata-rata sekitar 10 desa. Sedangkan jumlah sekolah dasar negeri itu berkisar antara 12 hingga 71 sekolah. Dengan rata-rata sekolah yang ada yaitu sekitar 33 sekolah. Dapat dilihat juga dari gambar scatter plotnya itu menunjukkan adanya nilai pola linier positif antara jumlah desa dan jumlah sekolah dasar negeri. Yang berarti bahwa semakin banyak jumlah desa di suatu kecamatan, maka semakin banyak pula sekolah dasar negeri yang tersedia. Hal ini juga memberikan hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya yaitu model regresi linier sederhana. Untuk model regresi ini merupakan model statistik yang menggambarkan hubungan linier antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam suatu model yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Dengan beta 0 dan beta 1 merupakan konstanta yang tidak diketahui nilainya dan epsilon merupakan galat dari model tersebut. Karena beta 0 dan beta 1-nya itu belum diketahui nilainya, maka untuk persamaan regresi sederhana itu belum dapat diketahui. Maka untuk itu kita menggunakan metode wadah terkecil bagi beta 0 dan beta 1. Dengan misalkan B0 dan B1 masing-masing nilai dugaan bagi parameter beta 0 dan beta 1. Maka nilai dugaan bagi Y itu dapat dinotasikan Y topi sama dengan beta 0 ditambah
B0 ditambah B1X. Dan dapat dilihat juga B0 dan B1 dapat dicari di layar tersebut. Nah, untuk persamaan regresi sederhana yang diperoleh dari data tersebut itu didapatnya Y topi sama dengan 3,914 ditambah 2,45X. Yang artinya tuh terdapat hubungan positif antara jumlah desa X dan jumlah sekolah dasar negeri Y. Untuk setiap tambahan satu desa, maka jumlah sekolah itu meningkat sekitar 2 sekolah. Dan untuk konstansa yang tadi itu 3,94 itu jika desanya 0 atau secara teoritis, maka diprediksi ada 3 atau 4 sekolah dasar negeri tiap desa. Nah, untuk didapatkan persamaan regresi sederhana itu diperoleh dari hasil perhitungan manual di Excel. Selanjutnya itu saya menguji asumsi klasik terhadap data penelitian untuk melanjutkan uji signifikan nanti. Selanjutnya itu uji signifikansi. Dapat dilihat di slide. Uji T itu merupakan uji statistik parameter yang digunakan untuk menguji apakah suatu variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Dapat dilihat dari tabel bahwa dari model D1 nilai signifikannya tuh kurang dari 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah desa ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah sekolah dasar negeri, sehingga model regresif ini valid untuk digunakan. Selanjutnya yaitu ada koefisien determinasi. Ini merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi. Dapat dilihat dari tabelnya, nilai R kuadratnya itu berarti 84% variasi jumlah sekolah dasar negeri dapat dijelaskan oleh jumlah desa, sehingga model regresi memiliki kemampuan penjelasan yang tinggi dan layak digunakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari keseluruhan, yaitu dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah sekolah dasar negeri negeri di Kabupaten Garut. Dengan model regresi yang diperoleh tadi, Y topi sama dengan 3,914 ditambah 2,845X, dan juga uji asumsi klasiknya terpenuhi semua, maka layak digunakan juga duplikasinya, bahwa pemerintah daerah perlu mempertimbangkan jumlah desa sebagai faktor penting dalam perencanaan pembangunan pendidikan dasar agar distribusi sekolah lebih merata dan sesuai kebutuhan. Mungkin sekian dari presentasi saya dalam tugas proyek kali ini. Untuk sumber datanya itu dapat dari website BPS, itu